Renungan Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Kamis 15 Oktober 2020. Judul renungan, Iman yang Tunduk pada Allah, terambil dari Nats Ibrani 11 ayat 8-12. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Masih segar di ingatan saya pada bulan Februari 2018. Seorang jemaat mengajak saya ke suatu tempat. Ia tidak memberitahu di mana tempat itu. Saya bertanya dalam hati, ada apa sebenarnya? Mobil yang kami tumpangi berbelok ke restoran Raja Kuring. Begitu sampai di tujuan, saya diminta menuju ke salah satu ruangan. Sementara dia pergi meninggalkan saya. Ada urusan mendadak, katanya. Waktu saya dan istri masuk ke ruangan yang dimaksud, kami langsung disambut dengan lagu Happy Birthday to You. Ternyata ia membuat kejutan dengan merayakan ulang tahun saya. Dalam Kejadian 12 ayat 4 dikatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Selanjutnya, dalam kitab Ibrani 11 ayat 8c dicatat, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Di sini kita melihat satu hal, yakni iman yang tunduk kepada otoritas Allah. Kita harus tunduk walaupun belum melihat apa yang akan terjadi pada kita saat menjalankan perintah itu. Jadi, kita harus tunduk pada otoritas firman Tuhan. Iman adalah percaya kepada Allah. Bukan sekedar percaya, melainkan juga mempercayakan diri kepada Allah. Percaya bahwa ada kebaikan di setiap keputusan Allah. Untuk mempercayakan diri kepadanya, kita harus tunduk pada Allah. Percayalah bahwa Allah akan memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Sekalipun kita sedang dalam kesulitan dan penderitaan, tetap percayalah pada kebaikannya. Janji Tuhan kepada kita yaitu, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tunduk kepada Allah sebab Ia adalah Bapa yang mengasihi dan mengetahui yang terbaik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.